Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ibu Ari Kusumaningsi selaku dosen mata kuliah teknologi dan yang terhormat Kakak kami selaku pemateri pada webinar kali ini dan para peserta webinar yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya untuk hadir pada malam kali ini. Dan tak lupa selawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar dari jalan yang gelap. Pada malam hari ini kita akan mengikuti webinar Sinau Teknologi dengan judul membuat website Megadoc dengan menggunakan server GitHub yang akan diberikan materi oleh pemateri kita Kak kami. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Arif Nurkhorik, bisa dipanggil Arif, sebagai moderator pada webinar kali ini. Untuk susunan acaranya, pertama kita ada pembukaan, selanjutnya sesi tanya penyampaian materi, selanjutnya baru sesi tanya jawab dan ditutup dengan penutup. Untuk membuka pada acara kali ini, marilah kita membacakan bismillah untuk agar kita pada ilmu pada malam hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan sesi selanjutnya, untuk sesi penyampaian materi, sebelum itu persilakan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada kali ini, yaitu Kakak Fahmi. Kakak Fahmi sendiri adalah seorang mahasiswa teknik informatika dari Universitas Trunajaya Madura yang berfokus pada web programming, terlebih dalam sisi front end dan juga mendalami bidang desain seperti UI dan UX. Riwayat pendidikan Mas Fahmi sendiri dimulai dari sekarang yang masih mengambil pendidikan di S1 Teknik Informatika Universitas Trunajaya dari tahun 2019. Sebelum itu, beliau juga menginjak di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan, tepatnya Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, dari mulai 2016 sampai 2019. Selain itu, Mas Fahmi juga melakukan pendidikan non formal di Project Kota Code pada tahun 2021 sampai sekarang, pengembangan web Node.js, di coding 2001 belajar membuat front end web untuk pemula. Bitwanga tahun 2021 Flutter App Development untuk membuat aplikasi dari kos. Bitwanga UI UX Design Desktop Principle. Juga pada tahun 2020 di coding belajar dasar web programan web, dan pada Data Science Club collab dengan Himatif pada tahun 2020, yakni pelatihan Data Science Club. Di dalam itu Mas Fahmi juga pernah mendapat prestasi pada tahun 2018 juara satu lomba cerdas Jawa Bali yang diadakan oleh ITS Institut Teknologi Surabaya. Teknologi 10 November, maaf. Juga selain itu Mas Fahmi juga mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Lamongan yang
menjabat sebagai kepala divisi pada tahun 2021 sampai sekarang. Juga anggota divisi Kominfo IPNO IPPNO Ranting Bluri dari tahun 2020 sampai sekarang. Juga himpunan mahasiswa teknik informatika atau IMATIF pada anggota divisi Infokom dan Humas pada tahun 2019 sampai 2020. Mungkin itu saja perkenalan biar tidak terlalu lama. Selanjutnya ke penyampaian materi oleh kakak Fahmi. Untuk kakak Fahmi dipersilakan. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Sehat. Ya, izinkan saya ya untuk men-share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Mana? Sudah terlihat? Silakan. Untuk webinar malam hari ini, nah, kita membuat sebuah website Mekadoc dengan menggunakan Java GitHub. Ini untuk judulnya ya. Nah, mungkin dari teman-teman sebagian ya sudah mengetahui ya, apa sih itu website Mekadoc dan GitHub. Mungkin dari teman-teman sudah mengetahui. Contohnya pertama, apa sih itu website? Website sendiri merupakan sebuah media atau teknologi yang berselancar di dunia internet yang gunanya untuk informasi, komunikasi, seperti contohnya sistem informasi pendidikan, atau sistem informasi pemerintahan, atau sistem informasi penjualan atau e-commerce. Nah, di website ini banyak sekali manfaatnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman juga ya sudah mengetahui lah, ya asing karena ya apalagi mahasiswa yang juga sering menggunakannya. Lalu selanjutnya apa sih itu Mekadoc? Mungkin ini ya yang kurang familiar. Nah, Mekadoc sendiri itu ya sebuah template website. Tapi ini berkhusus biasanya digunakan untuk melakukan sebuah dokumentasi. Biasanya berisi tentang tulisan-tulisan, foto-foto, atau untuk menyimpan karya yang berupa teks. Nah, seperti itu Mekadoc. Lalu selanjutnya, nah itu apa sih GitHub? GitHub sendiri merupakan sebuah kombinasi antara seperti Instagram, intinya untuk media sosialnya orang programmer yang untuk berbagi source code. Nah, nantinya di situ kita bisa menyimpan hasil karya source code kita. Kita masuk ke slide selanjutnya. Untuk melakukan pembuatan Mekadoc sendiri, kita menggunakan beberapa tool. Yang pertama, kita menggunakan text editor. Text editor merupakan sebuah tool yang digunakan untuk melakukan sebuah programming. Nah, banyak sekali tool-tool untuk melakukan sebuah programming seperti halnya Sublime atau Visual Studio Code. Untuk di sini saya menggunakan Studio Code. Lalu selanjutnya apa sih yang digunakan juga, yakni Python. Nah, Python sendiri merupakan sebuah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman Python sendiri ini sangatlah unik karena sangat simpel untuk digunakan. Lalu juga kita menggunakan Git SCM. Git SCM ini banyak sekali manfaatnya, tetapi untuk saya ini nantinya kita gunakan untuk mengonfigurasi, untuk menyambungkan antara GitHub dan juga server kita. Nanti kita akan melakukan sebuah push sehingga data yang kita miliki di lokal akan bisa masuk ke server GitHub.
Lalu juga kita akan menginstal namanya Tipora. Tipora sendiri ini nantinya akan digunakan untuk mengedit sebuah konten dari Mekadoknya sendiri. Lalu juga JavaScript, sebenarnya kita gunakan untuk membuat sebuah tulisan-tulisan matematika yang biasanya sangat sulit untuk digunakan. Nah, kita masuk kepada langkah-langkah. Ya, nantinya kita itu step by step mengikuti alur dari PPT. Lalu saja untuk yang pertama, sebelum itu saya akan menunjukkan web-web penginstalan dari tool-tool. Ya, untuk yang pertama tadi apa ya? Text editor. Kita bisa mencari di website, misalkan Visual Code. Tapi di sini kita tidak akan melakukan sebuah penginstalan karena saya sudah menginstal. Nanti teman-teman bisa mencari di YouTube untuk cara penginstalannya. Di Google banyak sekali penginstalannya. Lalu Python ini untuk web Python-nya. Nanti kita mudah lah untuk mendownloadnya. Kita bisa mencari yang versi terbaru dengan ini. Lalu juga kita melakukan penginstalannya Git. Nah, ini. Lalu juga menginstal sudah. Lalu selanjutnya setelah mengenal tool-tool dari cara membuat Mekadocs, kita langkah-langkahnya. Yang pertama, kita pip dulu. Ya ini seperti extension, jadi misal ini nggak diinstal, nantinya akan terjadi sebuah error. Untuk cara penginstalannya, kita bisa masuk ke folder Python, ppp. Nah, kita masuk ke folder script, lalu kita tuliskan tmd. Nanti kita install satu persatu, seperti pip install Mekadocs, pip install Mekadocs material, pip install pmdown extension, pip install Mekadocs Manify plugin, dan pip install Mekadocs redirect. Nanti kita install semua di sini. Saya coba untuk misal salah satu saja. Tapi juga cukup lama sih, Nah, ini berarti sudah bisa, sudah terinstall. Nah, ketika kita sudah menginstal, sudah pasti di sini akan terdapat namanya Mekadocs Exe. Ini nanti kita gunakan sebagai servernya Mekadocs. Dan juga ketika kita sudah melakukan penginstalan, kita akan menemukan sebuah folder-folder di sini. Setelah kita melakukan penginstalan satu persatu ini, lalu selanjutnya kita harus mencari template dari Mekadocs itu sendiri dengan cara kita masuk ke GitHub. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa ini adalah sebuah media sosialnya dari gamer. Jadi banyak sekali source code di sini. Seperti TV. Bentar, masih loading.
Ya, masih loading. Nah, ini adalah template yang nantinya kita akan gunakan. Nah, seperti apa sih Mekadoc itu? Nanti websitenya itu seperti ini. Biasanya untuk menyimpan sebuah tulisan-tulisan. Menurutku juga ini sangat simpel sekali lah dan mudah untuk digunakan. Nah, untuk cara mengklonnya sendiri ada beberapa cara, tapi yang bisa saya gunakan adalah kita bisa mensalin, misalkan ini kita salin, lalu kita bisa masuk di folder ini. Kalau kita tekan cmd, lalu git clone seperti ini otomatis akan menambahkan data-data dari GitHub ke dalam lokal. Nah, tetapi ini sangat lama. Nah, saya tidak akan meneruskan ini. Jadi saya menyiapkan yang sudah saya download tadi atau tadi di pagi. Saya X saja. Itu terlalu lama. Nah, kita file. Oke. Jadi ini menggunakan Mekadoc material versi 7.3.0. Oke. Setelah kita melakukan git clone, nah selanjutnya kita setelah kita git clone, kita bisa mengaktifkan server lokal kita. Dengan cara apa? Kita bisa mengambil di script tadi di Python, terus script, lah kita copy, namanya Mekadoc exe. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam folder tadi. Ya, Mekadoc material 7.3.0, kita copy, dipaste di sini. Oke. Ketika ini jadi paste, otomatis kita bisa menggunakannya. Kita bisa masuk ke cmd lagi. Kalau kita tulis Mekadoc server. Ya. Oh ya, belum. Ini harus kita hapus. Maklum, ini karena ini versi terbaru dan mungkin konfigurasi dengan laptop saya enggak itu sinkron, jadi harus menghapus NF-nya. Kita coba lagi cmd. Aduh. Bentar ya. Loading. Sambil ngulur-ngulur waktu, guys. Nah, ketika sudah tertulis ini kita bisa gunakan. Nah. Ini berjalan di lokal server kita, jadi nggak usah menggunakan internet. Kita bisa mengotak-ngatik interface dari Mekadoc ini. Kita bisa masuk ke Visual Studio Code-nya. Oke. Ya. Kita masuk ke foldernya. Belajar Mekadoc. Oke.
Nah, di sini saya ingin menghapus dari buttonnya. Cara termudah untuk mencari dari yang kita mau ganti, kita bisa mengcopy dulu ininya. Ini ya, kita cari sini. So ya. Iya sih. Override. Kita coba hapus dulu ya. Apakah benar yang ini? Kita coba hapus. Soalnya ada dua file yang sama seperti ini. Oh, bukan berarti. Nah, yang ini berarti. Refresh. Kenapa kalau pakai mid kok refreshnya lama? Nah, tuh. Ya. Suwi anjir. Nah, sudah hilang teman-teman. Nah, kalau kita mau mengubah ini, kita bisa mengubah di sini. Misalkan kita melakukan belajar mekatek seperti ini. Ini akan berubah. Kalau ini kita merubah yang ini, kita bisa mengubahnya di sini. Kita lagi belajar mekatek. Itu. Ya. Dan juga kalau kita mau menghapus yang di atas ini, kita bisa seperti nah, sini kita bisa menghapus dari ini sehingga terlihat sangat bagus seperti itu. Kita coba refresh. Apakah benar? Nah, ini ternyata bukan yang ini. Benar. Kita masuk aja. Untuk template dari Mekadoc ini sangat bagus. Kita bisa ada tombol toggle hingga kita bisa berubah warna-warna seperti ini. Nah, lalu kita bisa melihat menu-menu. Ini bisa masuk. Kan ini kalau lebar seperti ini. Untuk mengedit warnanya sendiri, kita bisa mengedit di Mekadoc YML. Nah, ini primary sendiri adalah warna dari ini. Lalu
Asen adalah warna dari tulisan yang tulisan seperti ini. Karena ini biru. Nah, ini adalah warna indigo. Kita juga bisa mengubah dari ikon ini juga bisa. Kita melihatnya di websitenya. Di sini sebenarnya sudah banyak cara-cara penggunaan dari Megatobi sendiri, dari color, fonts, terus bahasa, logo, icon, navigation, sheet search, sheet analytics, social card, tax, dan sini banyak lagi. Ini juga. Saya coba untuk mengganti warnanya. Nah, saya bisa mengubah warnanya sesuai yang ada di sini. Misalkan saya ingin mengubah ini warnanya adalah yellow. Yellow, guys. Yellow. Lalu untuk yang sebelahnya saya mencoba warnanya adalah siang. Kita coba. Yang ini, yang ini. Nah. Lagi. Kan berubah ya. Lemot. Bisa lemot ya, sedangkan kita menggunakan lokalnya. Ya, seperti itulah. Nah, kan bisa berubah kan. Lalu saya ingin menghapus dari beberapa menu ini, jadi kita hanya menggunakan beberapa yang kita mau menghapus ini dulu ya. Block, insider, reference, dan setup. Nah, gimana cara menghapusnya? Kita bisa ke factory, lalu kita hapus saja ini sampai setup. Nah, ini otomatis file-file yang atas nama tersebut tidak akan terpanggil karena memang di sini enggak dipanggil. Lalu kita mau mengubah dari nama home. Nah, gimana sih caranya? Kita bisa mengubahnya namanya di sini. Misalkan untuk home-nya tetap saja sih. Yang kita ganti adalah nama dari getting started. Kan materi ini. Selain dari saya menghapus beberapa menu ini, saya juga mau menghapus ininya. Saya hanya menggunakan satu saja ya mungkin. Jadi saya menggunakan installation saja. Kita bisa menghapusnya di sini. Kita hapus saja. Yaitu. Dan kita mau mengganti namanya. Ini kan matematika. Untuk filenya diganti sebenarnya juga bisa. Nanti untuk di file di folder harus namanya diganti juga. Tapi saya enggak akan mengganti. Seperti ini saja. Nanti kita mengedit saja.
di file getting started. Coba merefresh. Nah, sudah terganti namanya matematika. Lanjutnya setelah itu kita bisa menggunakan Tipora untuk mengedit dari file namanya matematika ini. Kita bisa masuk ini lalu ke docs. Nah, kita bisa masuk ke file getting started seperti yang kita panggil di YML tadi. Oke. Nah, gimana sih caranya untuk mengganti dari ini? Kita bisa ke Tiporanya, kita hapus saja ini. Nah, bentar, kita berganti. Ini sudah terganti ya. Jadi matematika. Ini nanti akan otomatis sesuai dengan nama titel yang kita berikan di Tiporanya. Nah, dan di sini setelah mengganti nama judul, saya ingin mengisi dari konten ini. Saya ingin menghapus semua. Tulis materi. Nantinya untuk yang di pinggir-pinggir ini dia akan sesuai dengan heading. Misalkan heading 1 adalah yang di utama, kalau heading 2 akan lebih menjorok ke kanan. Oh iya, ini harus di-save dulu teman. Kalau nggak di-save, harus di-save dulu. Kalau nggak di-save nggak akan berubah. Seperti itu orang. Nggak bisa otomatis seperti Visual Studio Code. Otomatis ininya materi. Lalu selanjutnya setelah kata materi, saya ingin mengambil sebuah referensi dari yang website yang pernah saya gunakan untuk tugas. Nah, jadi, seperti inilah nanti tampilannya. Untuk misalkan kita mau ada tulisan teori di sini, nah, coba dulu ya, kita tulis untuk ini, teori. Ini harus kita ubah kepada heading 2. Nanti otomatis akan terisi di samping kanan dari kartu ini sendiri. Nah, otomatis sampai sini. Nanti ketika kita sampai ke bawah pun, ketika kita tekan menu di sini akan kembali sesuai dengan subbab-subbab yang telah ditandai. Seperti itu. Kita copy saja untuk materinya. Kan ini. Nah, setelah tulis di sini,
Nah, untuk membuat tulisan dot itu kita bisa menambahkan bintang-bintang 2 kali di samping kiri dan samping kanan dari tulisan tersebut. Sehingga akan mengeblot. Ini jika kita ingin mengeblot juga ya harus kita kasih bintang seperti itu. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan sebuah gambar. Cara memasukkan sebuah gambar sendiri ada beberapa cara. Ini. Nah, saya coba untuk memakai yang ini. Sebelum itu kita harus memasukkan sebuah gambarnya ke dalam folder aset. Ini saya sudah menyiapkan, teman-teman. Coba mengopi satu saja ya, sebagai contoh. Kita masuk ke sini, lalu ke bagian docs, ke menu, sini aset images, ngopnya di sini. Nah, bagaimana cara untuk memanggil gambar tersebut? Kita bisa mengganti dari apa ya yang dipanggil ini. Nah, ini untuk lebar dari gambarnya nanti. Nah, ini untuk yang ini kan link. Nah, kita ganti dengan yang di lokal. Kita bisa tulis bentar. Nah, kita kan sedang berada di sini. Nah, untuk mengambil sebuah gambarnya, nantinya kita panggilnya dengan cara aset, lalu images, max, lalu nama dari gambarnya. Pertama, kan dengan titik seperti ini, atau garis miring, lalu aset, lalu image, lalu juga integral. Ini adalah nama dari gambarnya. Lalu kita bisa menyesuaikan untuk lebar. Juga kita bisa mengasih caption. Nah, untuk mengisi caption sendiri dengan cara fix caption. Kan kita tulis di sini dan kita juga bisa menghapus. Ini gambar integral. Ini. Kita coba untuk lihat. Oh, ya keluar. Dan salah ya. Benar. Saya lihat referensi apakah selesai di mana. Docs again getting semacam ini.
Loh, gimana? Dir. Bentar-bentar. Salah. Nah, nah, jar. Kan ini. Hmm. Nah, ini integral NG. Salah yang ini. Kita lihat dulu. Kita coba refresh. Kok nggak mau keluar ya gambarnya? Nah, sudah memunculkan sebuah gambar. Nah, ketika kita ingin mengubah ukuran ya tadi di width tadi, nah, kita bisa memperbesar atau memperkecil nantinya di sana. Juga kita bisa memberikan sebuah caption ini. Nah, website ini biasanya digunakan untuk informasi lomba-lomba. Nah ya memang simpel kan ini. Cukup enak lah untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan sebuah tulisan-tulisan matematika yang kita gunakan untuk menulis sebuah tulisan matematika. Kita bisa menggunakan yang namanya apa ya? MyScript namanya. Jadi kita bisa membuat kayak tulisan ini bukan gambar, ini juga bukan gambar, ini bukan gambar, ini juga bukan gambar, bukan gambar, bukan gambar. Nah, itu kita buatnya di sini. Nah, kita coba untuk membuat seperti ini. Misalkan tanda ini kan sangat sulit buat ya. Kita bisa menggunakan ini. Misalkan kita masuk ke tipornya terlebih dahulu. Kita aktifkan yang namanya Matplotlib. Nah, Matplotlib sendiri ini fungsinya untuk membuat dari tulisan matematika. Untuk Matplotlib sendiri ini diawali dari tanda dolar-dolar, gantian juga dengan tanda dolar-dolar. Dan kita buat ini. Nah, jadi kita buat nanti di sini juga ada tampilannya. Misalkan ini. Karena ini sulit dibuat, maka kita bisa menggunakan namanya mat. Nah, misalkan kita buat tandanya terlebih dahulu seperti ini, lalu kita di sini seperti ini. Nah, ini kan ada tampilan dari hasil yang kita buat di sini. Kita bisa copy. Setelah kita copy, kita pastekan di tiporanya. Tampil. Lalu apalagi tadi ya? Ya mungkin misalkan yang agak sulit gambarnya. Nah, seperti membuat sigma. Kita coba membuat sigma ya. Dulu. Kita buang.
thread buat Sigma, thread. Lalu tanda di atas bawahnya tadi bingung ya. N-1 dan sama dengan 0. N-1 dan I sama dengan 0. I sama dengan 0. Bentar. Ini tapi kok gak di atasnya ya? Kayaknya memang seperti ini ya di sini. Ya, kita coba copy. Nah, ya, di sini di atasnya. Seperti itu. Kita coba untuk men-save dari hasil kita. Saya sih maksudnya. Nah, ini biasanya kendal-kendal seperti ini karena kurang enter kayaknya biasanya. Oh ya, karena kita belum men-set netbooknya sendiri sehingga tidak muncul di sini. Nah, gimana sih cara untuk men-set dari netbooknya sendiri? Kita bisa melihatnya di websitenya. Kita lihat, nah ini banyak sekali fitur-fitur fasilitas. Kita bisa membuat sebuah button, seperti blocks, konten, data table, diagram, footnotes, formatting, icon, emoji, image, list, magic, dan meta text. Kita coba yang ngecek. Nanti teman-teman bisa untuk mempelajari, nah, karena sudah disiapkan di websitenya ya. Kita bisa cari-cari, kita gunakan. Untuk mengkonfigurasinya sendiri, kita bisa melihat di mk.yml. Kita lihat di visual studio code-nya, kita masuk ke mk.yml karena kita dulu kan masuk ke mk.yml. Lalu kita lihat untuk di bagian markdown extension, sudah untuk dari arithmetic engineering adalah true. Ini kan sudah ada. Kita tinggal mencopy yang ini. Kita copy di bagaimana? Kita copy di bawah extension ini. Nah, kita sejajarkan dengan yang di atas ini. Nah, untuk mk.yml sendiri ini harus sesuai. Jadi maksudnya untuk spasinya juga harus sesuai. Ketika kita spasinya kelebihan atau menjorok seperti ini, itu akan tidak sesuai atau akan error. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, sudah tampilkan. Tampil. Nah, ini kita bisa gunakan ya untuk membuat sebuah karya ilmiah yang pastinya nantinya kita menggunakan tulisan-tulisan matematika seperti itu. Kita juga bisa mengganti dari URL ini atau bisa menghapus. Nah, ini juga bisa menghapus atau mengganti. Kita ini untuk ini kan dia akan masuk ke dalam GitHub orangnya. Kita bisa juga mengganti dengan punya kita. Misalnya, nah, sheet URL ini, bukan, sheet repo URL ini kita bisa ganti.
dengan kita, misalkan GitHub kita atau link apalah gitu. Nah, terus yang ini adalah nama dari ininya. Kita bisa mengubah di situ. Dan juga kita kalau ingin mengubah nama ini, kita bisa mengubahnya di sini. Kan ya, tugas gitu ya. Tugas. Kalau yang ini kita bisa mengubahnya juga, misalkan tugas ya. Ini. Tugas ini juga ya, tugas. Lalu anggaplah saja ini sudah selesai untuk membuat sebuah website Mecadoc yang menggunakan template Mecadoc yang menggunakan server lokalnya. Nah, kita ingin memasukkan ke server GitHub sehingga nantinya bisa digunakan atau bisa dilihat orang lain atau dipublikkan seperti itu. Nah, gimana sih caranya? Kita bisa masuk ke akun GitHub-nya, oke. Lalu kita membuat sebuah repository baru. Dan webinar kita buat repository baru dulu. Untuk melakukan sebuah push atau melakukan sebuah upload ke akun GitHub itu ada beberapa cara. Ya, di sini kan sudah ditampilkan. Tapi saya punya cara sendiri. Yang pertama kita clone dulu. Ini kita copy. Nah, tapi sebelum kita mengcopy, bentar. Kita bisa melakukan sebuah build. Soalnya yang kita upload ke GitHub-nya itu bukan yang ini, tapi ada folder nanti setelah kita melakukan sebuah build-nya. Gimana cara untuk membuild dari ini? Kita dengan cara Mecadocs build. Proses. Nah, ini kenapa tulisannya warning? Ya karena ada beberapa file yang mungkin apa ya namanya, filenya dipanggil tapi itunya nggak ada. Nah, yang penting ini sudah ada. Nah, untuk cara menguploadnya sendiri sangatlah mudah. Kita bisa mengclone dari repository dari GitHub tadi, kan, cd, lalu git clone, dan pastikan yang kita copy ini. Otomatis ketika kita melakukan sebuah clone akan muncullah folder. Nah, ini sesuai nama repository. Nah, ini kosong. Kita masukkan semua file. Kita pastikan saja. Kita masukkan ke sini. Ini kan sudah masuk ke sini kan. Nah, gimana caranya untuk mengupload? Kita bisa melihat di PPT-nya. Nah, ini cara git add, git status, git commit, juga git push origin. Kita coba. Ganti. Kita tekan Rainis
apa guys, bahasa Inggris. Langsung git add-nya. Nah, ini muncul warning ya, karena ya ada yang file-file yang dihapus seperti itu, sehingga ya ketika manggil nggak ada filenya. Tapi nggak apa-apa masalah itu. Kita cek apakah sudah ada, kita sementara git status. Nah, ketika ini warna hijau, berarti sudah bisa. Nah, git commit m, kita beri nama, yes. Kan nggak sih, belajar aja, belajar. Dikasih spasi nggak apa-apa, karena ini di pinggirnya kita beri string, sampai tanda apa ya, petik, string. Ini sudah bisa. Nah, ini tapi belum masuk ke GitHub-nya. Nah, gimana caranya? Kita push. Nah, tekan git push origin. Oke. Nah, kita akan melakukan sebuah upload. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sangat lumayan, tapi nggak apa-apa, menurut waktu. Loh, tadi jaringannya error sampai mana ya? Ya. Hah? Halo? 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 Maaf, tadi untuk jaringannya hilang itu saya mana ya? Saya nggak sadar soalnya. Dimulai awal aja Mas, apa-apa. Loh, nggak, maksudnya dari mana? Push. Dari upload. Oke. Dari push saja gak apa-apa tadi. Push. Oke, ya nggak terlalu jauh berarti ya. Kita ya intinya push kan sudah ya, push tadi ya. Yang terakhir tadi push. Ini kan sampai sini kan. Ya. Ya intinya ada beberapa langkah sih. Yang pertama git init, lalu ada git add titik, lalu kita bisa melakukan git status untuk mengecek status, lalu git commit, lalu kita beri nama untuk commitnya di repository, lalu kita melakukan git push origin. Nantinya kita upload datanya. Nah, setelah kita melakukan sebuah penguploadan, sudah pastinya nanti akan masuk ke dalam GitHub ini. Kita cek. Maaf lah. Nah, akan masuk ke dalam repository-nya. Nah, tapi ini kita hanya menyimpan datanya saja. Nah, gimana sih untuk agar kita bisa memabrikan dari hasil tadi, bisa masuk ke setting. Nah, terus masuk ke patch. Kita ganti non ini dengan namanya master. Nah, setelah seperti ini, kita save. Nah,
Ini kan masih warnanya biru, berarti tidak bisa digunakan, teman-teman. Nah, kita tunggu beberapa detik sih untuk menjadi warna hijau. Nah, lihat-lihat dulu. Menunggu waktu. Ketika sudah warna hijau ini, sudah bisa digunakan servernya. Maksudnya. Ini sudah bisa dipublikan. Ini karena sudah melakukan apa ya, di jaringan internet bisa dipublikan. Sangat mudah sekali, teman-teman. Jadi teman-teman kalau membuat ya seperti itulah. Kita hanya mencari template, lalu kita masukkan ke lokal kita edit, lalu kita push ke GitHub-nya. Seperti itu. Ini kan sudah selesai, teman-teman. Ya enggak. Itu masih seperti itu sih. Tadi sudah berapa menit, Mas Haris? Cukup banyak. Berapa? 40. Lu ya. Enggak dangdutan aku. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab mungkin yang mungkin mau bertanya. Silakan. Ayo Mas Salisianto Famizaka, monggo tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Fahmi. Iya Mas, Fahmi Hati. Itu tadi kan caranya menurutku sangat ribet banget ya. Harus gini gitu. Padahal di Git sendiri kalau kita buat HTML otomatis ke render menjadi web. Itu gimana? Mohon arahannya Mas. Gini Mas Jaka. Poin pertama, tidak semua orang bisa melakukan sebuah coding. Nah, kita menggunakan sebuah template ini ya karena sangatlah cukup mudah. Kita nggak usah melakukan sebuah coding, tapi kita hanya mengambil lalu kita ubah saja kontennya seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan Megadog? Ya, karena kita harus belajar semua. Kalau saya, nggak harus kita hanya belajar HTML. Kita harus juga mempelajari hal-hal yang sangat cepat. Seperti itu. Nah, Megadog sendiri juga menurut orang awam itu sangat mudah digunakan daripada melakukan HTML. Karena ya kita tahu sendiri bahwa kita membuat seperti itu di HTML pastilah sangat sulit bagi orang awam. Karena kita harus belajar HTML, CSS, ataupun JavaScript. Lagi-lagi kalau menggunakan sebuah data, kita juga bisa, kita harus belajar PHP. Seperti itu. Seperti itu, Mas. Sudah. Nama Mas Jaka. Sudah. Ya, boleh. Baik. Makasih Mas. Untuk yang lain mungkin ada yang bertanya. Gak ada lagi, kita. Nggak apa-apa sih. Kalau emang nggak ada, kita akhiri untuk sesi tanya jawab aja. Beralih ke terakhir sesi tutup. Sebelum tutup, saya sedikit kesimpulan di mana Megadog sendiri merupakan sebuah website yang dimana kita dapat melakukan membuat website dengan sederhana hanya dengan mengambil template dari GitHub dan melakukan edit di bagian visual maupun kontennya. Setelah itu kita dapat juga menggunakan server GitHub untuk menguploadnya. Mungkin
itu saja dari saya untuk webinar kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Foto ya, Riz, harus foto sih. Ya, sebelum saya close meeting kali ini, silakan mari kita foto bersama. Nyalakan kameranya. Yo, kamera. Tuh, wah. Makasih untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suan rek. Mana gantian tak parah nih, tak parah nih tak.